Halo guys, saya Irul, balik lagi di Flash Gadget Channel. Pada video kali ini, saya berkesempatan nih buat menguji performa dari salah satu smartphone terbaru dari Realme, yaitu Realme 6 Pro yang merupakan seri penerus dari Realme XT. Menggunakan chipset baru dari Qualcomm Snapdragon 720G yang berfabrikasi 8 nanometer, dipadukan dengan RAM bertipe LPDDR4X dan ROM UFS 2.1, dan dukungan refresh rate layar hingga 90Hz. Dari spesifikasi kuncinya tersebut, jelas HP ini bakalan bisa menjalankan game berat dengan baik ya. Namun apakah HP ini punya kompatibilitas yang baik terhadap 8 game yang mau kita tes? Dan apakah nyaman jika digunakan untuk smartphone gaming? Yuk langsung kita coba saja performa realnya berikut ini. Sebelumnya kita cek dulu untuk skor benchmarknya. Pertama kita tes menggunakan Antutu versi 8 dan berhasil mendapatkan skor mencapai 280 ribuan. Dengan skor CPU di angka 100 ribuan dan skor GPU di angka 70 ribuan. Lalu kita tes juga menggunakan aplikasi 3D Mark, berhasil mendapatkan skor 2500-an untuk Slingshot Extreme Open GLS 3.1 dan skor 2300-an untuk Slingshot Extreme Vulkan. Terakhir menggunakan aplikasi GFX Bench dan memperoleh skor 676,9 frames. Dilihat dari skor benchmarknya sih terlihat menjanjikan ya. Namun gimana nih kalau untuk menjalankan game berat yang sudah kita siapkan? Yuk langsung kita mulai saja gaming testnya. Game yang pertama adalah Call of Duty Mobile. Game tembak-tembakan yang seru ini bisa terbuka untuk settingan rata kanannya. Dan saat saya mainkan pada settingan grafis high dengan frame rate paling maksimal, ternyata tetap bisa memberikan gameplay yang smooth dan nyaris sama sekali tidak ada frame drop. Animasi grafis 3D-nya ditampilkan dengan halus dan dinamis, serta kontrolnya pun sangat responsif. FPS rata-ratanya di kisaran 55 hingga 60 FPS, dan dalam saya bermain selama 15 menit, baterai berkurang sebanyak 5% dengan kenaikan suhu panas HP ke 42 derajat Celcius. Game yang kedua yaitu Arena of Valor. Game MOBA dengan grafis SD ini saya mainkan pada settingan rata kanan dengan mengaktifkan mode high frame rate-nya. Namun walau belum bisa membuat animasi rumputnya bergoyang, gameplay saat war berlangsung dan saat mengeluarkan efek-efek skill animasinya tetap berhasil ditampilkan dengan baik dan nyaris tanpa frame drop sama sekali. FPS rata-ratanya di kisaran 60 FPS dan dalam saya bermain selama 15 menit, baterai berkurang sebanyak 4% dengan kenaikan suhu panas HP ke 39 derajat Celcius. Game yang ketiga Asphalt 9 Legends. Game balapan mobil dengan animasi grafis 3D sekelas game konsol ini saya mainkan pada settingan terberatnya yaitu high quality. Gameplaynya cukup smooth walau terkadang terjadi frame drop saat efek-efek partikel keluar ketika bertabrakan atau saat mengeluarkan nitronya. Tapi tetap playable dan kontrolnya yang responsif bikin game ini semakin seru untuk dimainkan. FPS rata-ratanya di kisaran 25 hingga 30 FPS dan dalam saya bermain selama 15 menit, baterai berkurang sebanyak 5% dengan kenaikan suhu panas HP ke 40 derajat Celcius. Game yang keempat Black Desert Mobile. Game MMORPG dengan grafis 3D terbaik ini juga saya mainkan pada settingan rata kanan dengan maksimal FPS. Gameplay dan efek-efek animasi saat bertarung hingga mengeluarkan skill ditampilkan dengan maksimal. Dengan gameplay yang smooth dan cukup minim terjadi frame drop. FPS rata-ratanya di kisaran 50 hingga 60 FPS dan dalam saya bermain selama 15 menit, baterai berkurang sebanyak 5% dengan kenaikan suhu panas HP ke 41 derajat Celcius. Game yang kelima adalah PUBG Mobile. Game Battle Royale paling populer ini saya mainkan pada settingan grafis smooth dengan FPS Ultra. Gameplaynya memang benar-benar smooth nih. Apalagi kalau yang suka pakai gyro, sensor gyronya juga responsif banget, sehingga akan membuat pengalaman bermain game tembak-tembakan ini jadi lebih maksimal lagi. Frame drop tetap terasa saat berada di lokasi barbar yang banyak merender player sekaligus ya. FPS rata-ratanya di kisaran 40 hingga 45 FPS dan dalam saya bermain selama 30 menit, baterai berkurang sebanyak 8% dengan kenaikan suhu panas HP ke 40 derajat Celcius. Game yang keenam saya bermain Ark Survival. Salah satu game terberat yang ada di Play Store ini saya mainkan pada settingan grafis epic dengan resolusi max. Gameplaynya cukup begitu smooth dan terkadang terjadi frame drop saat momen-momen tertentu saja, sehingga tetap lebih recommended jika dimainkan pada settingan defaultnya saja ya. FPS rata-ratanya di kisaran 18 hingga 23 FPS dan dalam saya bermain selama 15 menit, baterai berkurang sebanyak 6% dengan kenaikan suhu panas HP ke 42 derajat Celcius. Game yang ketujuh Honkai Impact 3. Game anime dengan animasi grafis 3D kartun ini saya mainkan pada settingan rata kanan dengan mengaktifkan mode 60 FPS. Namun ternyata gameplaynya tidak bisa selalu mulus dan kadang terjadi frame drop. Namun tetap bisa menampilkan efek animasi yang maksimal saat bertarung dan saat skill kombonya diaktifkan. FPS rata-ratanya di kisaran 35 hingga 45 FPS dan dalam saya bermain selama 15 menit, baterai berkurang sebanyak 4% dengan kenaikan suhu panas HP ke 41 derajat Celcius. Game yang terakhir adalah Fortnite. Game Battle Royale yang support cross-platform dengan para player game PC hingga konsol ini bisa dimainkan pada settingan grafis medium dengan mode 30 FPS. Dan saat dimainkan pada mode Team Rumble, gameplaynya tetap smooth dan minim terjadi frame drop. Walau saat merender banyak player sekaligus. Tetap playable dan kontrolnya pun tetap responsif.
FPS rata-ratanya di kisaran 27 hingga 30 fps, dan dalam saya bermain selama 30 menit, baterai berkurang sebanyak 8% dengan kenaikan suhu panas HP ke 41 derajat Celcius. Kesimpulannya, Realme 6 Pro ini ternyata memang beneran punya performa HP yang mumpuni, berkat chipset terbarunya yang dipadukan dengan dukungan refresh rate 90Hz-nya. Meskipun di beberapa game tertentu masih belum bisa smooth untuk gameplaynya, tapi masih bisa dimaklumi karena Snapdragon 720G masih tergolong baru. Kita tunggu aja update-update-nya. Tapi overall semuanya jelas playable dan tetap direkomendasikan pada settingan terbaiknya saja ya. Dan nilai plus dari Realme 6 Pro ini jelas terletak pada kenyamanan saat bermain game, di mana temperatur suhunya cenderung adem dan stabil. Pengurangan baterainya pun terbilang awet, ditambah lagi Realme 6 Pro punya fitur pengisian cepat 30W, sehingga buat main game bisa lebih lama tapi ngecasnya cepet banget loh. Untuk sebuah HP mid-range berfitur flagship yang di harga 4 jutaan, menurut kalian worth it gak sih? Feel free buat komentar ya. Oke, segitu dulu untuk video gaming test kali ini. Video selanjutnya saya akan gaming test juga seri adiknya yaitu Realme 6. So stay tune ya guys. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai habis. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.